dan hati. Fasolah sembahyang. Ini sudah mulai zaman Nabi Ibrahim. Sufi ula yang sudah. Sufi Ibrahim dan Musa. Sudah lazim, sudah lama betul ini. Bukan perkara baru. Tapi bal tu'thirun al-hayatid dunya. Selalu mulai zaman Nabi Ibrahim terus kamu ini masih lebih mementingkan memilih al-hayatid dunya di dunia ini. Itu mulai zaman lambat ya begitu sudah. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, juga Nabi kita. Ini yang sebagian banyak tu'thirun al-hayatid dunya, memilih adluati di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abhu, padahal samakah akhirat itu khairun, lebih bagus dan lebih abqa, lebih abid, lebih tahan lama. Tapi ini sudah lakon mulai lambat begini ini kita, gitu loh. Ini saya mengingat sudah. Pesanan ini sudah lama. Ya. Tapi orang yang melanggar, yang lebih banyak itu tu'thirun al-hayatid dunya. Itu juga sudah lagi itu. Jadi kalau kamu itu termasuk golongan yang kecil, ya, masuk golongan kan kesenak Allah. Yang setia kepada Allah kok sedikit, ya memang mulai cuma lambat sedikit nih, tidak pernah banyak. Orang yang suka zakat membersihkan diri, orang yang mau zikir ke Allah, zakar asma-rabbih, sholat dan setia saja, itu mulai cuma lambat kok, dah sudah sepenuhnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, ongkuan dari kabilah kok yang betul-betul asas syariat. Barangkali cuma 10%, 10% banyak gitu. Mungkin cuma 5% ongkuan gitu. Karena itu di antara ulama-ulama, aulia-aulia dengan kodan itu. Seorang ke Allah apa? Doa ini tanda. Ya Allah, mungkin saat ini terkecil diri saya ini. Allahumma ja'alni minal qalil. Ada masa aktifkan ini. Saya sebut di Allah, wa qalilun min ibadiyat syakur. Sangat dari kabilan seorang satu. Tak sampai 10%. Karena itu kamu yang mengikuti garis ini, garis sufi Ibrahim wa Musa, garis usul ula, mulai zaman kotak-kotak pertama, kotak Nabi Ibrahim dan Musa. Sekalipun pengikutnya itu cuma sedikit, masih kan Nabi Musa ini manusia. Sebab mengaduk sendiri, nak belok kanan kiri. Sana leburan merok sedunia itu. Iya. Merok sedunia itu begitu. Nah ini kalau kita tidak punya pendirian, belok zaman ini merok ini, zaman ini merok ini, belok kanan itu saya ngomong jelas. Omong itu tidak akan begitu kelam. Ini menurut Quran itu apa saja, biar sedikit saja tahu ini. Ya ini yang betul, ini ketara di pengeran ini. Umpama tidak ada yang kolilin ini, dunia ini sudah dihancurkan oleh Tuhan. Ya karena beda sekolilin ini, yang tidak sekolilin ini. Lalu ini ya, tentang sajak. Apa ini? Aflaha sudah untung, sudah berbahagia. Man tazakka, orang yang tazakka. Tazakka ini ternyata maknanya itu banyak. Tazakka dalam arti membersih dari kufur, dari maksiat. Itu tazakka. Ada lagi tazakka dalam arti sabar menghadapi ujian. Hatinya sudah kening, sudah resek menghadapi apa-apa. Ini tazakka.
Ada lagi yang menafsirkan tazakka itu dalam arti mengaji Quran, dalam arti hatinya sudah dibersihkan dengan baca Quran, dengan ingat ayat-ayatnya. Ada lagi yang mengatakan tazakka itu tafsirnya banyak. Tazakka dalam arti ikhlas. Jadi berbahagialah orang yang ikhlas. Ada lagi tazakka dalam arti bisa menjagai hawa nafsu. Tapi ringkasnya tazakka itu soal satu, soal dolim. Jadi orang ini tidak ngaji luar resep, tidak cuma ngaji ibadah luar resep. Pertama kali tazakka. Yang dikatakan qad aflaha, orang seenteng itu adalah pertama tazakka. Tazakka itu temannya di sini. Kayak teman ini. Yang tahu ini hanya Allah dan dirinya orang itu sendiri. Memang orang luar mungkin tak tahu. Lihat, ya. Mereka tak tahu, lihat. Ini tazakka. Nomor 2, kalau sudah tazakka bersih hatinya, zakat itu. Wiridan, wikir itu. Tak ngaji itu, tak perlu wikir itu. Minta hati mereka dulu. Minta hati ikhlas, minta hati ini. Untuk kamu nyekso mana bisa boleh. Itu mana dekat, iya. Coba sampai ngobrol sebisa tahu itu. Buruin, Allah, tak bisa kok. Allah, bisa. Apa bedanya? Kalau itu benar, bukan begitu. Wirid itu bukan bacaannya, itu bisa. Itu kalau anak jelek itu bisa, anak dekat. Tapi yang penting tazakka. Kalau sudah tazakka, terus begitu. Zikir itu ada 2, dengan hati dan dengan bibir. Kalau sudah zikir, ikhlasnya apa saja. Ini perbuatan zahir. Ini kan zahir ini sembahyang ini, foto, akidah, sebagainya. Nah ini di dalam hubungan dengan hari raya ini adalah tazakka. Diterangkan bahwa tazakka itu artinya zakat fitrah. Fasallah wa zakara isma rabbih ini takbiratul ihram. Fasallah sembahyang Idul Fitri. Jadi yang banyak mengambil dalil tentang hari raya Idul Fitri ini ayat ini. Jadi aslahaman tazakka itu zakat fitrah. Wa zakara isma rabbih takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu wa zakara isma rabbih. Fasallah sembahyang Idul Fitri. Ini sebagian besar ulama-ulama ahli hukum fikih ini dalilnya sembahyang Idul Fitri. Oleh karena itu di sini hubungannya dengan hari raya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Sebelumnya saya terangkan dulu. Hari raya itu ada 7 hari raya. Pertama hari raya Idul Adha. Nomor 2 hari raya Idul Fitri. Nomor 3 Yaumul Jum'ah. Hari Jumat itu Selasa. Hukumnya sama. Ini yang ketiga. Lalu sekarang menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang Islam itu selain 3 adalah 5 hari raya. Al-awwal, setiap harinya di mana dia tidak sampai melakukan itu hari raya.
Itu Aid. Yaumul Aid bagi seseorang yang pada hari itu dia selamat tak sampai melakukan kesalahan. Salam Allah bisa. Itu hari raya. Nomor 2 yaitu pada saat dia mati. Mati dengan membawa iman. Itu hari raya. Setiap orang mati itu, kalau dia matinya baik, hari matinya itu adalah hari raya. Buat orang itu. Bukan hari seksa itu. Seksa itu ya sehina. Mamanya suaminya mati, susah itu buat istri. Tapi kalau yang mati itu, kalau matinya dia itu orang baik, dia tidak susah. Itu justru hari raya. Yang mati itu sak temen sing bagi sebagai susah. Orang kalau mati susah apa? 2. Nomor 1 pikirannya isuk nyantol langsung dikareknya. Ini benar. Nek pikirannya isuk nyantol nang sawah, isuk nyantol eman nang omah, eman nang duwike, eman nang bojone, eman nang kelakuane nang pangkate, eman nang anake. Pokoknya ditinggal itu dicantol susah. Dan ini akan susah. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak nyantol ke situ, hatinya nyantol kepada Allah, nyantol kepada Rasulullah, ini perkara seisinya yang serang orang. Ya, orang yang hatinya begitu itu mati nggak susah. Itu susah. Ya. Jadi orang mati itu sebenarnya kalau dia susah, itu sebabnya satu di antara 2. Pertama karena pikirannya masih nyantol kepada yang ditinggal. Ya? Tak tahu apa yang ditinggal itu. Nomor 2 dia susah karena dia belum tahu nanti ini saya bagaimana. Besok saya kuburan ini bagaimana. Di akhirat itu ya apa. Perhitungan amal saya ya apa. Susah. Ini DM ini penyebab orang mati. Orang tak hendak mati karena itu. Tapi kalau dia umpamanya, juga tanduk apa sudah tabik saya kecil sama sekali umpamanya dia, tanduk tanduknya. Pas dia itu berdaya, umpamanya itu kafir, lah itu dia lah, syarat juga. Insya Allah, mereka buatnya berita bulu khusus. Umpama ini ya, tidak ada umpama orang itu sewaktu-waktu mau dicabut oleh Allah. Sebenarnya begitu. Tapi kan sudah apa saat ini? Ibarat orang mau pergian sudah metodologan sudah selamat. Tapi kalau belum tahu bagaimana, nah ini susah. Karena itu di sini dikatakan orang itu kalau matinya husnul khotimah itu adalah hari raya. Yang bersenang-senang itu paling seizinnya ini, ya. Bukan hari bela sungkawa itu enggak itu hari raya. Itu yang kedua. Ya. Nomor 3, hari raya ialah pada waktu orang itu sudah selamat lewat siratal mustaqim. Itu hari raya. Jadi kalau ada orang besok jalan berat, itu bisa ke tempat. Terus sudah terus lewat satu jembatan kecil. Itu namanya siratal mustaqim. Padahal ini jarak sana itu tak temu ini. Seberangnya itu, apa? Seberang yang sana itu, sebelah sananya tak kelihatan, cuma mengalir ini bodoh terang gitu saja. Kemana ini terbusnya tak tahu. Dari jauh ini tak tahu. Cuma seterang ibu-ibu ini, ibu-ibu itu apa yakin rakyat? Itu nyuak maliknya apa itu namanya? Apa? Itu botol nak gunung itu orang tak itu botol itu produk itu. Lain orang yang mau beli ini sudah gini sudah. Padahal ini PPN ini ada kecil ini. Jadi jangan dikira saya sampai ke ala konang itu tak asing. Tak enggak.
Kalau sekarang kita takut mau liwat itu mungkin nggak ada pegangannya, ya, kecil. Kita harus mengerti. Baik, kalau kita selamat sampai di seberang sana, ini hari raya. Betul. Ini menurut sahabat Anas bin Malik, hari raya yang ketiga, di mana dia bebas selamat daripada Siratul Mustaqim. Sesudah hari kiamat, hisab Siratul Mustaqim, aman hari raya. Lalu yang keempat, dina riyane yaiku nalika wong iku mulai disilahkan masuk surga, mulai mlebu nang swarga, betul-betul itu hari raya. Ini hari raya yang keempat. Dan yang terakhir yaitu hari raya yang paling puncaknya, yaitu pada saat dia bisa bertemu dan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melihat Allah itu macam-macam. Ada yang seminggu sekali, ada yang saben hari, ada yang terus menerus. Ini para nabi-nabi, ya. Jadi kalau begitu hari raya itu ada sholat. Maksudnya kalau kita nanti malam hari raya, ya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtahidu yawmal fitri fi sadaqati wa a'malil khair wal birri min as-salati wal zakati wat tasbih wat tahlil. فإنه اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه ذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر إليكم بالرحمة. Dan mulai Selasa, malam Selasa, hari Selasa, supaya berusaha dan berbuat kebaikan. Ya apa saja yang nolongnya apa. Dan terutama memperbanyak sembahyang dan zakat dan tasbih, subhanallah, serta baca zikir la ilaha illallah. Jadi malam raya. Jadi pada malam hari raya kita menghidupkan hari itu dengan mulai malam sampai pagi. Karena pada hari itulah Allah mengampuni dosamu dan menerima doamu serta melihat memandang kamu dengan penuh kasih sayang. Ini Allah pada hari raya. Karena itu berbuatlah kebaikan. Sampai banyaklah mengenai soal ini diterangkan di dalam banyak hadis-hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala pada waktu hari raya itu mengatakan begini, Ishadu ya malaikati, seksanan hai para malaikat-malaikatku, Anni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim. Aku ndadekno ganjarane posone wong-wong itu tak urusi ridhoya wa maghfirati. Ridhoanku lan pengampunanku. Itu persen kalau malam poso. Sekenono ya malaikat kabeh. Mulai saiki saya ibaratnya orang di pasar ngono jual beli, ya. Posone wong-wong ku tak tuku karo ridhoku lan maghfirati. Sekenono ya kon dadi seksi ini jual beli. Ini hadis-hadis kecil gitu banyak. Pokoknya memang hari yang baik itu usahakanlah kita itu sampai digambarkan ini. Tidak ada orang yang paling ribut pada waktu itu melebihi setan. Ya. Setan itu waktu itu digambarkan di dalam banyak hadis-hadis ribut. Ya. Sampai iblis itu gerak-gerik. Jadi kayak mercon ini, mulai dari yang kuno, Rio mercon. Saya nyorake iblis. Boleh nambah hadis dengan ngaji,
Iblis ni kan mentepak raya itu tidak serut. Bengok-bengok, awas tuan sama. Aduh, salah, aduh. Iblis. Sampai akhirnya membantu setan-setan ke-20. Berdina apa sampean masih dipukul. Berdina apa tolong memutar loh. Dan setan-setan bala tentara mereka itu. Pas darah menjawab Iblis, tidak benar apa-apa, la syai' ada apa-apa. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadha al-yawm. Setiap ya Allah nyepora ada umat arekat, biar sekesempatan. Iblis ni di sini kan, membaca kabulan Allah ekstremah. Ya Allah, kita heran ini. Maulana orang ini, ada Iblis kan, kita masuk. Kalau Nabi Adam Ibrahim muka-muka Allah ya tetap masuk. Tapi suruh hormat tak enggak. Tidak mau. Macam enggak semerintah Allah lepas awal. Masya Allah sinarong. Jadi sakit inilah ciri khas dari setan. Itu membawa kabulan Allah sekarang ya Allah. Itu sekarang kita sakit. Dalam hari raya ini saya sampai Iblis itu orang sering. Orang tak menerima asli kalau ini sekarang. Malah pada hari raya itu sampai beringat kasih di Nabi Fa'alaikum antuswiluhum. Kan Iblis marah kok tak berani. Tak kenal orang-orang kecil yang terima Allah ya. Sama orang ekor. Itu orang sampai setan kampung berinya apa sampean Bapak yang mulia baginda gitu kan. Ada nafas yang lepas. Akhirnya sampai itu sudah. Mulai setiap tahun salakin. Hari raya ini juga ayo langsung. Semua itu orang-orang itu atelasan. Oke, macam ni. Tusjiduhum bil ladzat wa syattam semua. Kecil kesenangannya itu tak serta. Senang syahwat, ngeroteh makan, minum, homer apa pokok. Dah remas saja oleh senang roa, petalasih. Sampai lupa dikir. Padahal pada hari raya itu kita ini tak oleh cuma ngeroteh makan, senang-senang. Surak-surak mercon, semua Allah nurut hawa nafsu pada saat itu justru ini setan betul. Malah terang itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya nafsu itu mereka pengiling mulai malam telat sampai hari raya sampai sore mereka sudah justru pada saat itu setan Karena Allah Ta'ala nyepora kabulan ini. Karena malam kita dia memperbanyak amal-amalan lah. Sebut dengan tidak bisa. Selain sedekah a'malul khair. Berbuat kebaikan dan menolong. Kenapa? Kita biasa kalau lakukan itu. Pas sholat. Kita sholat zakat atau keterangan. Dan tasbih itu macam subhanallah dan tasbih. Kita tentang hari raya. Dan tentang fitrah, misalnya bila cuma orang itu banyak ini, tangkat zakat fitrah, ditangkat taradih, ditangkat kemudian sunat. Wong itu nak ngelakoni sembahyang wajib supaya terjamin bahwa sembahyangnya itu diterima. Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu untuk jamin. Begitu juga kalau teradih. Teradih ini kesimpulan. Kata amal seluruh yang kita kerjakan selama puasa for exemption
dijamin di terawih. Nomor 3, zakat fitrah ini sebagai pengokonan atau sanksi meremana amal kaula dalam sebulan mereka kunci sekarang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah mereka inna sadaqatal fitri lisawm kasabidati syahri lissalat. Zakat fitrah kanggo poso itu koyok sujud sahwi kanggo sembahyang. Sujud sahwi itu apa sing salah itu wis ditebus kelawan sujud sahwi, semono uga poso itu ditebus kesalahan kekurangane kelawan zakat fitrah. Setelah itu kelawan terawih. Jadi terawih zakat fitrah karo sujud sahwi. Bila ini ngerti apa dia? Relatif ya. Macam itu. Pangkatnya zakat fitrah itu nambel menawa bodoh kekurangan kalau asal. Karena zakat fitrah itu termasuk barang kena tapi yang menentukan jumlah jumlah. Ada sampean itu ambil kesel 1 juta kata orang 5 rupiah. Mon sampean majer angkanya kaisa mon tak kena 5 rupiah tak itu 1 juta. Itu berapa? Jangan dulu sama kan sini juga pokok ke orang montra sebenarnya zakat fitrah ini termasuk gitu ya sedikit itu pahalanya selama kita puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.